Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 31. Let's go up, relax. 我该怎么办呀？天劫只能自己渡。这最后一击天雷，为师有事要办。姐，你干嘛拦着我？小子，你敢说就死定了。 Lanjut dari episode kemarin, setelah Aceng dipaksa latihan jiwa oleh Linger, di sini Aceng terlihat sedang semedi di rumah syahdunya. Tak disangka berkat latihan jiwa kemarin, kekuatan jiwa Aceng meningkat pesat. Penderitaan yang ia terima kemarin termasuk tidak sia-sia. Setelah itu, Aceng pun melihat box peti di sampingnya. Ternyata peti itu adalah pemberian dari Linger sebagai permintaan maaf atas kelakuannya kemarin yang nyiksa jiwa Aceng. 哎呀，算了算了，我大人有大量。 Linger memberikan hadiah untuk Aceng, yaitu cenil jiwa 3 pola. Mendapat itu jelas membuat Aceng terbanggongkan, karena dengan cenil itu, mungkin kekuatan jiwa Aceng bisa naik dari tingkat roh menjadi tingkat mistik. Dan jika kalian lupa bahwa kekuatan jiwa itu memiliki 5 tingkatan, masing-masing adalah kekuatan jiwa manusia, kekuatan jiwa roh, kekuatan jiwa mistik, kekuatan jiwa bumi, dan kekuatan jiwa langit. Jelas membuat Aceng ini kegirangan. Walaupun kelakuan Linger nggak play, ternyata cukup baik juga. Lalu di situ tiba-tiba mata saringannya Aceng bereaksi, membuat Aceng ini seolah-olah dapat melihat proses pembuatan cenil tersebut. Setiap cenil yang dibuat terdapat segel jiwa dari seorang alkemis atau pembuatnya. Dari segel itu, Aceng bisa melihat secara detail pembuatan cenil tersebut. Dengan kata lain, mata immortal ketika melihat cenil tingkat tinggi, Aceng juga bisa melihat cara pembuatannya. Mungkin dengan begitu, Aceng juga bisa membuat cenil heaven yang ngeri-ngerong. Jadi dia tinggal melihat cenil heaven aja untuk mengetahui cara pembuatannya. Wah, kalau Aceng beneran bisa bikin cenil heaven, bakal tambah mantap jiwa nih nantinya. 看到更高阶的丹药，我也能治。 Setelah itu, segeralah Aceng ini ngemplok cenil pemberian Linger tersebut. Singkat cerita, setelah bersemedi menyerap energi goib cenil jiwa 3 pola, benar aja, kekuatan jiwa Aceng langsung naik tingkat. Dari tingkat roh menjadi tingkat mistik. Hal itu benar-benar membuat Aceng kegirangan. 我修为晋升到玄阶了。 Bisa-bisa dirinya akan menjadi ahli pembuat cenil nantinya, seperti tetua Sufu. Bersamaan dengan itu, ternyata mbaknya Linger mentunggul di TKP. Ia menyadari bahwa kekuatan jiwa Aceng telah menerobos. Namun tujuan mbaknya Linger di situ adalah untuk menjemput Aceng, karena hari ini adalah hari Baiwonnya Aceng melawan Mashi, murid andalan peringkat 8 di Sekte Heng Yue. Dan scene pun berganti, memperlihatkan arena altar Feng Yun yang udah dipenuhi para murid pada ngumpul rame-rame untuk nontonin duel epik Aceng versus Mashi. Karena memang ini adalah tantangan yang membanggongkan. Aceng berada di ranah human esensi, kok berani ngajak duel Mashi, murid andalan peringkat 8, berada di ranah genuine solar. Murid-murid pada menggibah, apakah Aceng ini pengen cepet modar. Sementara untuk Aceng, dirinya nampak sangat nyantui, tidak deredek sama sekali. Aceng ini malah berpikir jika ia dapat mengalahkan Mashi, maka dapat menggantikan posisi murid andalan peringkat 8-nya, serta mewakili Sekte Heng Yue dalam kompetisi besar 3 sekte. Jadi kalau bisa, Aceng ini harus menang dalam duel tersebut. Lalu di situ Aceng melihat kalung liontinnya milik Mashi, yang sepertinya sih harta berharga, karena guntur surgawi yang ada di tubuh Aceng bereaksi pada liontin tersebut, seakan-akan menunjukkan bahwa liontin itu merupakan
merupakan benda pusaka. Alhasil Aceng pun berinisiatif ngajak Mas Qi taruhan. 命走！等一下，师兄， Jika Aceng menang dalam duel ini, maka Aceng menginginkan liontinnya Mas Qi. Bagusnya Mas Qi ini menyetujui taruhan tersebut. Mas Qi ini sangat pede sekali, menganggap Aceng ini murid Nyi Teng. Pasti 3 jotosan udah ndelosor. Mas Qi mengatakan bahwa taruhan yang ia inginkan hanyalah hidup Aceng, menjotosi Aceng sampai modar. 等命！师兄， Dan terjadilah duel di TKP, Aceng melawan Mas Qi. Di early game ini, terlihat Aceng benar-benar dijotosi oleh Mas Qi. Tapi anehnya, Aceng sanggup menahan jotosan itu semua. Seakan-akan jotosan Mas Qi nggak ada damage-nya, membuat penonton sekitar pun terbanggongkan. Dan malahan justru sebaliknya, jotosan Aceng ini lebih kuat dari Mas Qi. Bahkan kali ini Mas Qi sampai mencela terpukul mundur, menerima jotosan si Aceng. Tak disangka selang beberapa hari aja kemajuan Aceng berkembang pesat. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sedangkan di dalam hati Aceng, dia ini bergumam, tubuhku telah melalui penempaan petaka surgawi, mana bisa terluka oleh beberapa jotosan Nyi Teng dari Mas Qi. Wah, sepertinya memang Aceng ini orang berbahaya ya. Perkembangan kekuatannya jauh lebih cepat melampaui murid pada umumnya. Setelah itu segeralah mereka ini meluncur lagi ponteng-pontengan di altar Feng Yun. Sementara di sisi lain memperlihatkan para tetua sekte. Di sini akhirnya kita diperlihatkanlah drill ketua sekte Heng Yue, yaitu bernama Yang Dingtian, ketua sekte Heng Yue. Beliau ini sedikit kagum dengan Mbaknya Linger, mengatakan bahwa Mbaknya Linger telah menemukan murid yang berbakat. Para tetua sekte ini gibahin Aceng, benar-benar kagum dengan bakat yang dimiliki Aceng. Kemajuannya begitu pesat. Di situ juga ada Linger yang sedang memantau kelakuan Aceng. Linger ini bergumam, baguslah kau tidak menyia-nyiakan cenil jiwa 3 polaku. Sementara balik ke Aceng, terlihat mereka ini masih terus-terusan adu mekanik. Hingga tak lama kemudian, mentungulah kelompok murid andalan sekte Heng Yue, murid-murid sejati terbaik sekte Heng Yue, yang mungkin aja akan mewakili kompetisi besar 3 sekte. Tapi sepertinya tidak semua murid andalan datang ke TKP, karena dikatakan yang mewakili sekte dalam kompetisi besar itu berjumlah 9 murid inti terbaik. Dan sekilas info aja, mari kita mengenal dulu murid-murid andalan ini. Murid peringkat 1 sepertinya bernama Liu Yi, karena dia tidak datang di TKP, jadi kita belum tahu penampakannya seperti gimana. Murid peringkat 2 bernama Nie Feng. Murid peringkat 3 bernama Nangong Yue. Murid peringkat 4 bernama Si Tunan. Murid peringkat 5 bernama Duan Yu. Murid peringkat 6 bernama Ye Ru Shue. Murid peringkat 7 itu yang kemarin sama Mas Qi, bernama Yang Bin. Murid peringkat 8 jelas si Mas Qi ini sekarang adu mekanik dengan Aceng. Murid peringkat 9 bernama Si Yan. Di situ mereka semua ini ternyata juga kepo dengan duelnya Aceng melawan Mas Qi. Bahkan saking andalannya mereka ini, para murid Nyi Teng di sekitar bersorak-sorak akan kedatangan murid andalan tersebut. Para murid Nyi Teng sangat ngefans banget dengan murid andalan sekte Heng Yue. Tampaknya sih murid andalan ini sikapnya netral, tidak kayak murid-murid dugal seperti biasanya yang selalu ingin mencelakai Aceng. Murid andalan ini justru terbanggongkan dengan Aceng, mengatakan bahwa murid junior Aceng ini benar-benar menarik, sanggup bertarung melawan Mas Qi murid peringkat 8, benar-benar sangat berbakat. Sementara balik ke tawuran Aceng, di situ terkuak juga fakta membanggakan. Ternyata Aceng ini masih memakai cincin 7 bintang pemberian Mbaknya Linger. Namun cincin tersebut tak terlihat, seperti goib gitu. Aceng pun bergumam di dalam hati, meskipun kekuatanku ditekan oleh cincin 7 bintang, tapi sudah cukup untuk mengalahkan Mas Qi. Wah, padahal kekuatan Aceng ditekan kayak gitu, tapi masih mampu bertarung melawan Mas Qi. Gak kebayang gimana
Bagaimana kalau Aceng bertarung tanpa menggunakan cincin 7 bintang? Kekuatan sejatinya mungkin bisa dengan mudah ngeponteng-ponteng Maski. Lalu di situ terlihat Maski ini benar-benar beraing maung dengan kelakuan Aceng. Ia merasa nggak terima, masa ranah genuine solar kalah sama ranah human esensi. Ditambah lagi statusnya murid andalan peringkat 8. Akan sangat memalukan jika kalah tawuran melawan murid junior. Alhasil Maski pun meluncurkan jurus goib andalannya, yaitu Maski ini menggunakan senjata roh kehidupan, membuat semua penonton semakin terbangkongkan. Seorang di ranah genuine solar untuk melawan ranah human esensi kok sampai pakai senjata roh kehidupan. Sungguh mengizinkan sekali. Itu sih sangat gak adil. Sekalipun Maski menang dalam duel tersebut, tetap aja itu hal yang mengizinkan. Namun Maski ini tidak menggubris ocehan para penonton, tetap meluncurkan jurus senjata roh tersebut yang bisa kita lihat mentungul pagoda segede gaban. Seperti biasa, pagoda andalannya yang meluncur untuk menggeprek Aceng. Walaupun di awal-awal Aceng ini sedikit tertekan, menggeh-menggeh menahan pagoda segede gaban itu, tapi siapa sangka Aceng bisa dengan mudah mengembalikan keadaan, melempar kembali pagoda tersebut, serta mengeluarkan senjata cambuk hitam besinya untuk menghancurkan pagoda milik Maski. Di situ Aceng ini menggunakan kekuatan jiwa mistiknya yang digabung dengan senjatanya, karena cambuk hitam besi itu adalah senjata penyerang jiwa. Alhasil, di situ senjata jiwa pagoda Maski dapat dihancurkan oleh Aceng. Hancur dedel duel gitu. Sementara di sisi lain, Mas andalan peringkat 4 langsung menyadari bahwa senjata Aceng ini tampaknya tidak sederhana. Lalu Mas peringkat 2 menyaut, itu adalah senjata yang dapat menargetkan jiwa. Tak disangka bocah ini memiliki senjata mengerikan seperti itu. Dan kembali ke Aceng, setelah ia berhasil menghancurkan pagodanya Maski, dengan cepat Aceng ini meluncur melakukan serangan balik, yaitu tinju naga api Overbearing Dragon. Membuat Maski pun terdelosorkan di TKP. Bahkan gak sampai di situ aja, Aceng ini langsung nge-fatality Maski di smackdown jurus penutup andalannya, seketika membuat Maski semaput tepar di TKP. Dan Aceng pun dinyatakan menang dalam duel tersebut. Segeralah Aceng ini mencomot liontinnya Maski, karena memang itu termasuk bagian dari taruhan duel. Jelas dengan kemenangan Aceng ini membuat semua murid terbangkongkan. Bukankah dengan kekalahan Maski, Aceng akan menggantikan posisi Maski menjadi murid peringkat 8. Bocah gendut dan Masiyun sampai tersepona dengan bakat Aceng. Tak menyangka Aceng sekarang kok kuat bener, kemampuannya kok berkembang pesat. Padahal selang beberapa hari aja nggak ketemu, udah bisa ngalahin murid peringkat 8. Dan scene pun berganti, memperlihatkan dua bapak-bapak yang habis pulang mulung. Mereka ini secara tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya serangan misterius. Tapi kita tidak diperlihatkanlah penampakan siapa yang menyerang itu. Masih menjadi sebuah misteri. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Goodbye.